Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, baiklah. Saya mau periksa kehadirannya dulu ya. Ini yang sudah masuk ada 16, berarti ada 4 yang belum hadir. Yang belum hadir ini berarti Rafli, Elma, Elma, Amira, Amira, sama Monica ini ya, belum ya? Baiklah, kita mulai saja untuk pertemuan kita hari ini, supaya kegiatan belajar kita hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan salah satu dari kalian memimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Asyhadu an la ilaha. Sudah terlihat semua ya? Sudah. Oke. Nah, seperti yang sudah saya bagikan di Google Classroom, bahwa pembelajaran kita hari ini temanya adalah mengenai aldehida dan keton. Sebelum kita mulai mengenai aldehida dan keton, saya mau konfirmasi dulu mengenai materi yang kemarin. Apakah masih ingat atau jangan-jangan sudah ada yang lupa? Nah, kita ingat-ingat dulu materi yang sebelumnya. Nah, materi sebelumnya yaitu tentang senyawa alkohol dan eter. Nah, di situ ada dua buah senyawa. Ada senyawa CH3, CH2OH, ada senyawa yang sebelah kanan CH3O, CH3. Manakah senyawa C2H6 berikut, C2H6O berikut yang titik didihnya lebih tinggi? Nah, ada yang masih ingat? Di antara senyawa yang sebelah kiri dan kanan mana yang lebih tinggi? Silahkan. Senyawa satu. Senyawa satu. Nah, siapa tadi yang menjawab? Saya, Bu. Aisyah. Betul, senyawa satu ya. Kenapa senyawa satu yang titik didihnya lebih tinggi, Aisyah? Karena titik didihnya lebih positif. Lebih positif. Iya, Bu. Nah, betul ya, senyawa satu ya. Nah, senyawa satu itu adalah senyawa alkohol, namanya etanol. Titik didihnya 78 derajat Celcius, betul, positif ya. Kenapa titik didihnya tinggi? Karena senyawa alkohol itu punya ikatan hidrogen, ya. Kemudian kalau senyawa 2 itu apa? Itu adalah senyawa eter. Senyawa eter atau metoksimetana untuk senyawa yang ada di gambar itu, titik didihnya minus 24. Kenapa titik didihnya rendah? Karena tidak punya ikatan hidrogen. Nah, ini ya yang pertemuan sebelumnya. Satu lagi. Perhatikan data hasil percobaan identifikasi senyawa turunan alkana berikut. Yang pertama, dapat bereaksi dengan logam aktif menghasilkan gas hidrogen. Yang kedua, jika dioksidasi dengan zat pengoksidasi menghasilkan senyawa aldehida. Yang ketiga, dapat larut dalam pelarut air. Nah, berdasarkan data percobaan, dapat diduga senyawa tersebut adalah apa? Pilihannya ini dua nih, satu butanol atau dietil eter kira-kira yang dapat bereaksi dengan logam aktif. Jika dioksidasi menghasilkan aldehid. Siapa mau jawab? Butanol. Satu butanol. Siapa tadi yang bicara? Suara saya kedengeran, Bu? Oh ya, Aji Bagas ya? Ya, Satu ya. butanol, betul. Sudah, berarti ternyata kalian masih ingat, alhamdulillah ya, masih ingat materi yang sebelumnya. Selanjutnya saya mau menunjukkan suatu gambar. Nah, pernah pergi ke Museum Satwa atau pernah lewat depannya? Dulu Nah, SD. pernah ke Museum Satwa ya? Siapa yang belum?
Ada yang belum pernah? SD Bu sudah lupa. Sudah lupa. Nah, di Museum Satwa itu isinya apa? Hewan hidup atau hewan mati? Mati. Iya, hewannya sudah mati. Kenapa di situ hewan yang sudah mati kok di dalam museum itu tidak membusuk? Ada yang tahu diapakan itu hewannya? Diformalin. Kelihatan. Formalin itu strukturnya adalah CH-OH. Apa yang kalian tahu tentang penyakit diabetes? Kelebihan gula Kelebihan gula, ya. gula darah, kandungan gula. Kelebihan gula dalam darah. Kemudian, apa hubungannya diabetes dengan materi yang akan kita pelajari? Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Nah, ternyata glukosa atau gula itu mengandung gugus aldehid. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini yaitu menganalisis struktur, tata nama, sifat, sintesis, dan kegunaan senyawa karbon. Khusus untuk hari ini kita akan membahas tentang aldehida dan keton. Kemarin kalian sudah melihat di Google Classroom, di situ ada LKPD dan bahan ajar. Nah, seperti pertemuan sebelumnya, maka kalian hari ini membuka LKPD kalian dan mulai mengerjakan mulai dari merumuskan masalah. Oke, di dalam LKPD kalian ada rumusan masalah. Ini sudah nampak ya? Sudah, Putrias. Oke. Nah, ini rumusan masalahnya. Seorang siswa jurusan MIPA ingin mengetahui apakah dirinya menderita penyakit diabetes. Nah, siswa tersebut kemudian mencari informasi bahwa penyakit diabetes disebabkan oleh adanya kandungan gula, dalam hal ini adalah glukosa, yang berlebih dalam tubuh manusia. Kandungan glukosa dalam tubuh dapat diketahui dengan mendeteksi keberadaan glukosa dalam darah maupun dalam urin. Diketahui bahwa glukosa adalah senyawa yang memiliki gugus fungsi yang sama dengan senyawa dengan rumus molekul C4H8O, yaitu senyawa aldehida dan keton. Bantulah siswa tersebut untuk menemukan cara. Yang pertama, mengidentifikasi gugus fungsinya C4H8O itu apa. Yang berikutnya, menjelaskan bagaimana nama IUPAC dan trivial dari aldehida dan keton itu. Yang ketiga, menganalisis struktur isomer yang mungkin dari senyawa C4H8O. Jadi semuanya ya, bisa aldehida dan keton. Kemudian, memberi nama isomer tersebut. Dan yang terakhir, menyebutkan kegunaan dari senyawa-senyawa aldehida dan keton. Dari deskripsi tersebut, kalian tentu akan timbul banyak pertanyaan. Nah, pertanyaan yang timbul silahkan kalian tuliskan di bagian rumusan masalah. Ini, ada yang bisa menambahkan satu pertanyaan lagi? Bagaimana penamaan IUPAC dan trivialnya? Nah, bagaimana penamaan IUPAC dan trivialnya? Oke, masuk. Nah, seperti itu ya. Jadi, silahkan dilanjutkan di dalam diskusi kelompok kalian. Seperti kemarin, dimulai dari merumuskan masalah, kemudian membuat hipotesis, dan dilanjutkan dengan mengumpulkan data. Silahkan kalian isi di LKPD kalian. Kemudian pada kegiatan akhir nanti setelah kalian berdiskusi, kita akan mempresentasikan masing-masing dari hasil pekerjaan kalian. Nah, nanti setiap kelompok wajib harus presentasi. Siap ya? Pada bagian ini, kalian akan melakukan presentasi hasil pekerjaan kalian sebelumnya. Nah, untuk yang melakukan presentasi yang pertama, saya minta dari kelompok 4.
Ayo silakan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Ramasari. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Rumusan masalah. Seorang siswa jurusan MIPA ingin mengetahui apakah dirinya menderita penyakit diabetes. Siswa tersebut kemudian mencari informasi bahwa penyakit diabetes disebabkan oleh adanya kandungan glukosa atau gula atau glukosa berlebih pada tubuh manusia. Kandungan glukosa pada tubuh dapat diketahui dengan mendeteksi keberadaan glukosa dalam darah. Diketahui bahwa glukosa adalah senyawa yang memiliki gugus fungsi yang sama dengan senyawa rumus molekul C4H8O, yaitu aldehida dan keton. Bantulah siswa tersebut untuk menemukan cara A. Identifikasi gugus fungsi dari C4H8O atau aldehida dan keton. B. Jelaskan bagaimana penamaan IUPAC dan trivial dari aldehida dan keton. C. Analisis struktur isomer yang mungkin dari senyawa C4H8O atau aldehida dan keton. Kemudian beri nama semua isomer dari C4H8O. D. Sebutkan kegunaan dari senyawa-senyawa aldehida dan keton. Dari deskripsi tersebut, tuliskan pertanyaan mengenai kedua senyawa tersebut. A. Bagaimana gugus fungsi dari senyawa aldehida? B. Bagaimana penamaan IUPAC dan trivial dari aldehida? C. Bagaimana gugus fungsi dari senyawa keton? D. Bagaimana penamaan IUPAC dan trivial dari keton? E. Apa kegunaan dari senyawa aldehida? Hipotesis. A. Gugus fungsi dari senyawa aldehida adalah CHO. B. Penamaan IUPAC pada aldehida hanya mengganti akhiran A menjadi al. Jika penamaan trivial sangat tergantung dari senyawa hasil oksidasi aldehida yang bersangkutan. C. Gugus fungsi dari senyawa keton adalah O sama dengan C. D. Penamaan IUPAC pada keton hanya mengganti akhiran A dengan on. Jika penamaan trivial dengan cara menyebutkan gugus yang terkait. Terikat pada gugus karbonil, kemudian diikuti dengan menyebutkan kata keton. D. E. Aldehida digunakan untuk memproduksi resin, zat warna, dan obat-obatan. Contohnya formaldehid atau formalin sebagai pengawas spesimen biologi. 3. Mengumpulkan data. Perhatikan struktur glukosa berikut. A. Glukosa memiliki gugus fungsi aldehida dan alkohol. B. Struktur gugus fungsi aldehida adalah CHO dan keton adalah CO. Terima kasih dari kelompok 4. Selanjutnya untuk yang presentasi adalah dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran tak Bu suara saya? Saya Erli Maulina dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Cara menentukan tata nama aldehida dan keton. Pelajari tata nama aldehida dan keton dengan memperhatikan video pada tautan berikut. Setelah menonton video, tuliskan 1. Nama IUPAC aldehida. Penamaan IUPAC aldehida diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi al. Rantai indu aldehida adalah rantai yang mengandung gugus fungsi. Dan atom karbon pada gugus fungsi adalah atom karbon nomor 1. Contoh penamaan aldehida adalah sebagai berikut. Yang sebelah kiri itu ada metana, terus sebelah kanannya metanal. Yang bawahnya ada etana, sebelah kanannya etanal, terus bawahnya ada propana, alkanalnya propanal, terus bawahnya lagi ada butana, sebelah kanannya alkanalnya butanal. Penamaan aldehida bercabang pada dasarnya sama dengan tata nama alkanol. Tetapi posisi gugus fungsi CH atau CHO
Oke, itu tadi presentasi dari Erli ya. Jadi ada sedikit kendala, tapi tadi sudah bisa dilihat pekerjaannya. Ya, maaf ya, Bu. Iya, enggak apa-apa. Nah, tapi gambarnya tadi sudah nampak jelas. Mungkin bisa dilanjutkan dari kelompok berapa sekarang? Kelompok 2. Oke, sudah. Penamaan aldehida bercabang pada dasarnya sama dengan tata nama alkohol, tetapi posisi gugus CHO tidak perlu dinyatakan karena selalu menjadi atom karbon nomor 1. Contoh, pada gambar paling kiri disebut dengan etanol, dan pada gambar di tengah 2-kloropropanol, dan gambar paling kanan 3-metil-butanol. Dua, nama trivial aldehida. Nama trivial aldehida lebih familiar dan digunakan secara luas dibandingkan dengan nama IUPAC-nya. Aldehida diberi nama menurut nama asam karboksilat induknya dengan mengubah asam OAT menjadi akhiran aldehida. Contoh. Ibu aja banter-banter. Bu. Pada tabel asam karboksilat, pada gambar pertama disebut dengan asam format, gambar kedua asam asetat, ketiga asam propanat. Dan pada tabel aldehida, pada gambar pertama formaldehida, asetaldehida, dan propionaldehida. Nomor 3. Nama IUPAC keton. Dalam sistem IUPAC, keton atau alkanon dinamai sebagai nama alkana dengan akhiran A diganti dengan ON. Rantai induk adalah rantai yang mengandung gugus fungsi. Letak gugus fungsi ditunjukkan dengan nomor dan penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan gugus fungsi. Contoh, pada tabel alkana gambar pertama metana. Dan pada tabel alkanon tidak ada. Pada gambar kedua etana, pada tabel alkanon tidak ada. Dan pada tabel alkana nomor 3 disebut propana, dan alkanon yang ketiga propanon. Pada gambar yang terakhir pada alkana disebut butana, dan tabel alkanon nomor terakhir, gambar terakhir disebut dengan butanon. Nama trivial keton. Keton sederhana kadang diberi nama trivial dengan menyebutkan nama alkil, diikuti kata keton. Perbandingan nama IUPAC dan trivial beberapa senyawa keton adalah sebagai berikut. Etil pentil keton. Dan pada tabel terakhir 2,2,4 bimetil 3 pentanon dengan struktur tersebut. Siapa yang mau presentasi dari kelompok 1? Saya yang share, tapi Ajinya nanti yang menjelaskan, Bu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, saya akan mempresentasikan materi mulai dari bagian 4D, berbagai macam isomer alkohol dan ether. Pertama, isomer kerangka. Pengertian, senyawa-senyawa yang merupakan isomer kerangka mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, namun kerangka rantai karbon utama berbeda. Contoh keisomeran butanol dengan 2-metil propana. Bagian ke B, isomer posisi. Apakah aldehida tidak mempunyai isomer posisi, sedangkan keton mempunyai isomer posisi? Contoh senyawa yang berisomer posisi adalah 2 pentanon dan 3 pentanon. Isomer gugus fungsi, bagian C. Aldehida berisomer fungsi dengan keton. Contoh pasangan isomer fungsi.
isomer aldehida, yang pertama propana mempunyai keisomeran dengan isomer keton yaitu propana. Yang kedua, Propanon. senyawa butanol mempunyai isomer gugus fungsi dengan butanan. Oke, diperiksa lagi. Yang kedua, Permisi Aji, coba diperiksa itu propanal apa propanol? Aldehida harusnya al apa ol? al, propanal yuk. Iya, propanal. Berarti Dan yang bawah ini ketonnya salah. apa? Baikmu Propa? salah, Ber. Nah, yuk diulangi lagi. Boleh. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Waalaikumsalam. saya sebagai Prasetyo dari kelompok 1 akan mempresentasikan bagian keempat menganalisis data. Dari hasil penyelidikan yang sudah kalian lakukan, analisislah 1. Gugus fungsi apa saja yang mungkin terdapat pada senyawa C4H8O. Gugus fungsi yang mungkin adalah aldehida dan keton. Yang kedua, rumus struktur dan nama IUPAC molekul-molekul yang mungkin dari senyawa C4H8O adalah yang pertama, rumus kimia seperti yang ada di gambar dengan nama IUPAC butanal. Yang kedua, dengan rumus struktur seperti yang ada di gambar mempunyai nama IUPAC 2-metil propan. Gambarlah rumus struktur dan periksa manakah penamaan yang benar sesuai IUPAC. Yang pertama, nama IUPAC yang benar adalah heksanal. Dengan rumus struktur seperti gambar yang terdapat di layar. Yang kedua, yang benar adalah 3-metil butanal dengan rumus struktur seperti yang ada di gambar. Yang ketiga, 2-pentanon dengan rumus struktur seperti yang ada di gambar. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, 2-butanon dengan rumus struktur seperti yang ada di gambar. Untuk memperjelas apa yang sudah kita pelajari hari ini, oke, yang pertama, gugus fungsinya aldehida dan keton. Sebelum ke gugus fungsi, kita harus mempelajari itu dulu, yaitu rumus molekulnya aldehida dan keton. Berbeda dengan alkohol dan ether yang kemarin, yaitu CnH2n plus 2O, kalau aldehida dan keton, itu rumus umumnya adalah CnH2nO. Jadi kalau C-nya 1, hidrogennya 2, oksigennya 1. Kalau C-nya 2, hidrogennya 4, oksigennya 1. Nah, kita bisa mengidentifikasi ini adalah alkohol, ether, aldehid atau keton dengan melihat rumus molekulnya. Jadi rumus molekul alkohol dengan aldehid itu berbeda. Nah, itu bisa dibuat sebagai ciri-cirinya. Kemudian, setelah kita kenalin rumus umumnya, ada dua kemungkinan gugus fungsi. Yang pertama adalah gugus fungsi aldehid, kemudian gugus fungsi keton. Kalau aldehid, gugus fungsinya adalah CHO, seperti pada gambar sini. Nah, ini. Nah, ini adalah gugus fungsinya aldehida, CHO. Untuk keton, memiliki gugus fungsi O, CO, bukan C sama dengan O ya, tapi CO yang berikatan rangkap. Ini disebut dengan gugus karbonil. Kalau aldehida namanya adalah propanal A. Kemudian kalau keton propanon. Pakai huruf O ya, propanon. Jelas ya yang ini ya. Jadi tadi yang ada banyak kesalahan pengucapan propanol, propanal, nah jangan sampai tertukar ya, karena propanol itu alkohol. Kalau aldehid adalah propanal. Lanjut. Tata nama IUPAC aldehida. Oke. Penamaan IUPAC aldehida itu mirip seperti alkohol, mirip tapi bukan sama. Kalau alkohol itu kan ada gugus fungsinya bisa berpindah-pindah dari nomor 1, 2, 3. Tetapi untuk aldehida gugus fungsinya itu selalu menjadi atom C karbon nomor 1. Sehingga posisinya tidak perlu disebutkan. Contohnya, ini, etanal. Etanal tidak perlu ditulis 1 etanal, karena posisi C nomor 1-nya selalu berada pada gugus fungsi. Lanjut. Aldehida
diberi nama menurut nama asam karboksilat. Ini untuk nama trivialnya. Sedangkan nama aldehid itu diturunkan dari nama asam karboksilat. Contoh, asam formiat. Nah, asam formiat ini adalah asam semut, asam yang ada di semut. Kalau kalian pernah mungkin tidak sengaja ya membunuh semut, nah di tangan, kemudian tangan kita bau, nah, baunya itu adalah baunya asam format. Nah, sedangkan jika struktur yang sama untuk aldehidnya namanya adalah formaldehid. Formaldehid itu adalah formalin yang digunakan untuk pengawet preparat biologi. Jadi untuk pengawet mayat, bukan untuk pengawet mie instan gitu ya. Kemudian asetat ini cuka yang ada di rumah atau mungkin di warung bakso biasanya ada cuka atau cuka yang digunakan untuk membuat acar. Nah, itu adalah asam asetat. Rumus umumnya adalah CH3COOH. Nah, untuk asam asetat turunan aldehidnya itu disebut dengan asetaldehida. Jadi tinggal nambah belakangnya aldehida. Nama IUPAC dan trivial keton. Sistem IUPAC keton atau alkonon dinamai sebagai mana nama alkana dengan akhiran A pada alkana diganti dengan on, O-N. Nah, jangan alkanan ya. Alkanon. Letak gugus fungsi ditunjukkan dengan nomor. Karena pada keton, itu gugus fungsi karbonilnya bisa pindah-pindah dari nomor 2 ke nomor 3. Nah, tidak ada yang nomor 1 ya untuk keton. Karena kalau nomor 1 di ujung jadinya aldehid, bukan keton. Jadi keton itu minimal jumlah atom C-nya ada 3 supaya gugus fungsinya bisa berada di tengah-tengah. Kalau C-nya ada 2, maka salah satu karbonilnya akan di ujung, maka dia menjadi aldehid. Maka minimal keton itu harus di 3. Karena tadi di tabel itu kan yang pertama untuk metana tidak ada ketonnya ya. Untuk yang C2 tidak ada ketonnya. Karena memang keton itu minimal 3. Kemudian gugus fungsi, kalau di propanon dia tidak bisa pindah, mau nggak mau dia posisinya di situ ya. Butanon juga demikian. Kalaupun dia dipindah ke kanan, maka posisinya tetap dia nomor 2. Makanya di sini untuk butanon tidak perlu disebutkan 2 butanon. Kan kalau maksudnya 3 butanon itu tidak ada. Jadi penamaannya salah. Tetap dia adalah 2 butanon. Karena dia posisi di kiri maupun di kanan itu sama, maka tidak perlu diberi angka nomor gugus fungsi. Jelas ini ya. Untuk nama IUPAC sering terjadi kesalahan dalam penulisan nama. Nah, kita harus memahami betul bagaimana peraturan untuk menuliskan nama IUPAC. Penamaan IUPAC yang benar dan tidak benar. Contoh ini. Ini jumlah C-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kira-kira kalau seperti ini namanya apa? Heksanal atau satu heksanal? Siapa tadi? Heksanal. Heksanal. Siapa itu? Jessica. Oh ya, betul. Heksanal ya, tidak perlu ditulis nomor 1. Jadi yang betul adalah heksanal. Kenapa tidak tulis nomor 1? Karena atom C aldehid selalu nomor 1. Lanjut. Sekarang yang ini. 4 pentanon atau 2 pentanon? 2 pentanon. 2 pentanon. Ya, betul. 2 pentanon. Kalau kita hitung dari sini memang nomor 4. 1, 2, 3, 4. Tapi ujungnya paling jauh dengan gugus fungsi, maka harus yang dekat dengan gugus fungsi. 2 pentanon dan 4 pentanon itu sama ya, rumusnya sama, tapi penamaan yang betul adalah 2 pentanon. Isomer struktur, ini ada punya isomer kerangka. Kalau kerangka berarti gugus fungsinya tetap, tinggal cabangnya saja yang dirubah. Isomer posisi. Isomer fungsi aldehid itu isomernya adalah keton dengan jumlah C yang sama. Karena jumlah atom C, H, dan O-nya sama. Yang terakhir kegunaan. Nah, tadi di LKPD itu saya menuliskan 1 kegunaan saja. Nah, sebenarnya banyak kegunaan, tapi yang paling banyak kegunaannya adalah formaldehid dan
aseton atau propanon. Nah, untuk formaldehid itu paling familiar digunakan sebagai pengawet spesimen biologi. Nah, pengawet untuk manusia, mayat manusia bisa. Untuk mengawetkan hewan-hewan yang ada di museum. Kemudian bisa digunakan Bukan pengawet. dan industri plastik. Bukan pengawetnya mie ya. Nah, ini sering disalahgunakan untuk mengawetkan makanan, padahal itu sangat berbahaya ya. Lanjut, untuk aseton. Aseton itu sering digunakan untuk pelarut untuk pernis untuk mengkilapkan kayu. Kemudian pembersih cat kayu. Kalau ada cat kayu yang nempel susah dibersihkan, bisa dibersihkan dengan aseton. Kemudian pembersih cat kuku. Kemudian dalam industri aseton digunakan sebagai untuk membuat kloroform untuk mengawetkan serangga. Jadi serangganya itu dibunuhnya tidak di tusuk misalnya atau dipukul, karena kalau kita matikan serangga seperti itu maka tubuhnya akan berubah. Maka salah satu cara untuk membunuh serangga yang mau diawetkan adalah dengan diberi kloroform. Nah, aroma dari kloroform ini yang mudah menguap ini, gas kloroformnya ini dapat membunuh serangga. Setelah serangganya mati, kan dia keadaannya masih baik ya, tidak rusak. Nah, setelah itu baru direndam dengan formalin. Baiklah, selanjutnya berarti sekarang kita setelah tentang aldehida dan keton, kita membuat kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan? Bagian yang kelima menyimpulkan. Glukosa memiliki gugus fungsi aldehida dan keton. Gugus fungsi aldehida memiliki struktur CHO. Yang kedua, aldehida memiliki isomer fungsi yaitu senyawa keton. Yang ketiga, senyawa keton memiliki struktur gugus fungsi yaitu CO. Yang keempat, tata nama aldehida adalah dengan mengganti akhiran A pada alkana menjadi al. Yang kelima, tata nama keton adalah dengan mengganti akhiran A pada alkana dengan akhiran on. Yang keenam, aldehida tidak mempunyai isomer posisi, sedangkan keton punya. Yang terakhir, contoh aldehida dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari adalah formaldehida untuk pengawet, sedangkan keton contohnya adalah aseton digunakan untuk menghilangkan cat pada kuku, pelarut vernis dan menghilangkan cat kayu. Oke, terima kasih Aji Bagas. Nah, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang aldehida dan keton. Nah, salah satu senyawa yang mempunyai gugus fungsi aldehida dan keton adalah senyawa gula. Gula itu macamnya banyak, ada glukosa, ada fruktosa, ada sukrosa, ada maltosa, ada laktosa, ada ribosa. Nah, itu adalah macam-macam gula. Nah, itu memiliki gugus fungsi aldehida dan keton. Maka penting untuk kita, misalnya kita mau mengidentifikasi suatu zat mengandung gula atau tidak, kita bisa mengidentifikasi dari gugus fungsinya. Nah, ciri-cirinya gula adalah punya gugus fungsi aldehida dan keton. Bagaimana strukturnya gugus fungsi aldehida adalah CHO, di mana C dengan O itu berikatan rangkap. Kemudian gugus fungsinya keton adalah CO, berada di tengah-tengah. Kemudian kalau aldehida namanya jangan sampai salah lagi, yaitu dengan mengganti akhiran A pada alkana dengan akhiran al. Maksudnya untuk keton berarti mengganti akhiran A pada alkana dengan on. Kemudian untuk contohnya, contoh aldehida dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya banyak, tapi kebanyakan berada di industri gitu ya kegunaannya. Kalau yang kita kenal mungkin sering keluar di TV adalah pengawet
untuk pengawet preparat biologi, yaitu formalin. Jadi formalin digunakan untuk pengawet yang di TV-TV itu sering disampaikan salah gunakan sebagai pengawet makanan. Sedangkan keton, mungkin kalau yang cewek-cewek ya, kalau sekarang sudah nggak ngehits lagi ya menggunakan aseton untuk membersihkan kutek, karena kuteknya sekarang bisa dilepas, dipiling. Nah, model sekarang kuteknya bisa dipiling, jadi tidak perlu pakai aseton. Kalau zaman dulu pakai aseton untuk membersihkannya. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan mengenai hal-hal yang kita pelajari pada hari ini? Ya, mau tanya, Bu. Oh iya, silakan. Oh ini Zakia. Itu glukosa nggak punya keton. Untuk glukosa itu memang tidak punya keton. Jadi glukosa itu gugus fungsinya adalah aldehida dan alkohol. Yang punya gugus fungsi keton itu adalah fruktosa. Zakia, sudah? Kalau tidak ada, setelah kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, kalian silahkan mengerjakan tes formatif yang ada di bagian di Google Classroom, linknya ya, di Google Classroom di bagian tes formatif. Di situ ada dua, ada tes formatif sama penilaian diri. Nah, diusahakan tes formatifnya bisa lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Nah, untuk tes formatif, saya beri 2 kali kesempatan. Jadi kesempatan pertama silakan dicoba dikerjakan. Kesempatan kedua saya harap bisa lebih baik nilainya daripada kesempatan yang pertama. Jelas? Setelah mengerjakan tes formatif, sekalian mengerjakan yang penilaian diri. Saya mau sampaikan setelah aldehida dan keton, ini tadi kan sampai kegunaan. Nah, pertemuan berikutnya seperti alkohol kemarin adalah mengenai sifat kimia, sifat fisika, dan cara mengidentifikasi aldehida dan keton. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, anak-anakku yang soleh dan solehah, amin. Kita tutup dengan membaca doa. Siapa yang memimpin doa? Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku, semoga ilmu yang kita pelajari membawa manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Trias. Terima kasih. Terima kasih.